Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Nilasari dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja 9 aspek yang berhubungan dengan kajian kelayakan usaha. Yang pertama, aspek yuridis, yang kedua, aspek teknis dan teknologi, yang ketiga, aspek pasar, yang keempat, aspek pemasaran, yang kelima, aspek produksi, yang keenam, aspek keuangan, yang ketujuh, aspek organisasional, yang kedelapan, aspek lingkungan, dan yang terakhir, aspek persaingan. Baiklah, saya akan membuat sebuah contoh usaha siomay. Bab 1. Aspek yuridis. 1. Pelaku bisnis. Bentuk badan usaha. Bentuk usaha siomay ini adalah usaha perseorangan. 2. Bisnis yang dijalankan. Jenis usaha yang dibuat ini adalah usaha siomay Bandung. Bab 2. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis ialah yang berkenaan dengan pengoperasian dan proses pembangunan proyek secara teknis setelah proyek bisnis didirikan. Penentuan teknologi yang diterapkan sangat tergantung kepada skala unit usaha yang didirikan. Beberapa pedoman umum yang dapat digunakan dalam pemilihan teknologi yaitu seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, serta kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi tersebut. Pembuatan siomay Bandung yang diproduksi sendiri oleh siomay masih menggunakan teknologi yang sederhana. Bab 3. Aspek pasar. Melakukan aspek analisis mendalam pada pasar adalah bagian penting dari setiap pembangunan atau pembukaan sebuah usaha. Mengetahui nilai profitabilitas bisnis melalui analisis pasar adalah variabel penting untuk menunjang keputusan berbisnis. Fokus evaluasi aspek pasar dan pemasaran ini mencakup 3 hal pokok, yaitu yang pertama, permintaan pasar atas produk yang dihasilkan. Yang kedua, persaingan dan pangsa pasar. Yang ketiga, faktor lingkungan eksternal dan ekonomi makro. Bab 4. Aspek pemasaran. Yang pertama ada promosi. Promosi yang kami lakukan yaitu dengan menyebar brosur di tempat-tempat yang ramai dan menyebarkan juga di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan agak sulit karena mengingat model siomay yang memiliki karakteristik tersendiri, pasar tersendiri, dan layanan tersendiri. Bab 5. Aspek produksi. 1. Alat dan sarana produksi. Dalam suatu usaha, peralatan dan sarana sangatlah penting dalam proses produksi. Yang kedua, bahan produksi. Bahan produksi merupakan hal yang paling utama dalam proses produksi. Bab 6. Aspek finansial atau keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ialah pemahaman secara mendalam mengenai aspek ekonomi yang dimiliki proyek. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi. Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Kebutuhan dana. Berikut ini kebutuhan dana yang diperlukan untuk membuka usaha siomay Bandung, yaitu ada investasi awal, peralatan 8 juta, sewa tempat untuk 1 tahun 30 juta, dekorasi 12 juta, jumlah investasi awal 50 juta. Sumber dana yang diperoleh dalam menjalankan usaha siomay Bandung yaitu secara pribadi. Yang ke-7, aspek organisasional. Aspek organisasional dalam studi kelayakan bisnis ialah aspek analisis pengadaan sumber daya manusia untuk menduduki dan memegang bagian dari fungsi organisasi sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Karyawan siomay Bandung merupakan orang yang terlatih dalam memproduksi produk, mulai dari pembuatan siomay, bumbu, penyajian maupun pelayanan kepada para konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas siomay yang dihasilkan, serta meningkatkan kepuasan konsumen agar tetap setia untuk membeli produk siomay. Bab 8. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak memiliki dampak secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Bab 9. Aspek persaingan.
Analisis SWOT usaha Siomay Bandung. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dalam menjalankan usahanya, Siomay Bandung mempunyai beberapa kekuatan, yaitu rasa siomay yang enak dan unik. Yang kedua, dapat disukai oleh semua kalangan. Dua, kelemahan atau weakness. Tidak tahan lama. Siomay merupakan produk yang tidak tahan lama. Oleh karena itu, jika penjualannya tidak habis dalam sehari, maka siomay akan basi. Yang ketiga, ada peluang atau opportunity. Usaha Siomay Bandung memiliki usaha yang sangat baik. Yang keempat, ancaman atau threat. Banyaknya pesaing baik dari penjual siomay maupun pesaing dari makanan sejenis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.